guys, kembali Halo lagi di guys. podcast. Ayolah, apaan sih? Giliran gue tahu. Oh iya lupa. Gatel, kita gatel. Kita sehari ditinggal ya. Emang kerjaan lu sih emang ini harusnya. So anyway, balik lagi di podcast Pinggir Lapangan. Ini episode 20, episode yang super spesial banget karena nggak nyangka juga kita tiba-tiba udah nyampe di episode 20. Nah, Mantap. kali ini seperti biasa kita absen dulu. Coba dari tadi kan udah dengan Cito, jadi Cito udah nggak ditanyain lagi. Bung Elsat ada nggak? Halo. Oke, Bung Elsat ada. Terus Bung Fajar, coba. Hello bro, hello. Asik. I'm the happiest man on the planet right now. Ya. Lebay. Iya. Nanti kita simpen. Kan ceritanya main event of the night, asik. Terus abis itu ada Bung Rizky. Yes, ini episode ke-20, juara 20 kali. Gue baik-baik aja, kita akan bahas itu malam ini. Siap. Dan terakhir Bung Aron. Apa? Lo kenapa nggak ada jawaban yang lain sih selain apa Iya, setiap kali sumpah iya. ditanyain kayak apa? Tahu Ron kok agak-agak ignoran gitu sih Ron. Kita nggak mau Iya, musuhin lu kok, tenang aja. Jadi lu nggak usah minder. Slow aja tuh. Ersat itu udah nganggap lu sebagai adek. Terima aja Ron kalau Liverpool juara. Oke. Sebelumnya stop. Sebelum kita masuk terlalu jauh ke arah situ karena kayaknya udah pada gatal semua ini mulutnya. Kayaknya tadi sebelum kita mulai Bung Rizky mau mengeluarkan sebuah statement, monggo silahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Coach Aldi sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman podcast Pinggir Lapangan. Seminggu terakhir, gue sering diskusi sama Fajar tentang hal yang terjadi, diskusi sama teman-teman gue tentang yang heboh banget terjadi ya. Maka malam ini gue minta izin ke semua untuk ngasih opening statement tentang satu hal gitu ya. Setelah Buruan. Gak usah banyak. Setelah perjuangan panjang, berusaha tiap tahun, rebuild berkali-kali, dipegang oleh pelatih yang berkualitas, pada akhirnya gue mengucapkan selamat kepada Leeds United yang kemungkinan tahun depan kembali ke Liga Primer. Dipegang Marcelo Bielsa, mereka oke banget. Mereka strategi juga oke. Marcelo Bielsa kita tahu pemain yang bagus. Gue kangen banget sama Leeds United. Jadi semoga tahun depan rivalitasnya jadi makin kuat di Liga Premier. Sekian teman-teman semua. Kok nggak ada selamat buat Liverpool sih? Kirain Liverpool loh beneran. Ternyata Leeds United. Leeds United kan mau balik kan? Salah apa sih? Iya, Leeds United lu balik. Nggak salah juga statement Rizky gitu. Nggak ada yang salah. Ya, lo gue tadi. Enggak, tapi Aaron juga nggak ngerti apa-apa sebetulnya dengan statement lo. Setuju. Ron lo Bisa ngerti kan, Ron? ikut-ikutan doang. Jadi Leeds United nih ya, bukan Liverpool ya. Padahal sebenarnya dua-duanya sama-sama saingan berat banget loh. Cuman ya. Emang Leeds sudah pasti ya? Marcelo Bielsa. Dia dipegang tim. Leeds sudah pasti? Belum pasti. Makanya gue bilang semoga mereka tetap jalan, tetap on track. Jadi tahun depan bisa balik. Kan kemungkinan besar mereka kembali ke Liga Premier tahun depan. Itu kan ada pemain Leeds yang membantu Liverpool juara Liga Champion, Harry Kewell. Apa? Iya, Harry Kewell. Harry Kewell kan mantan Leeds. Temannya Mark Viduka. Iya. Rio Ferdinand. Sama Paul Robinson, Rio Ferdinand, Ian Hart, Lucas Radebe. Itu kan maksudnya nostalgia kita masa kecil gitu. Gue rasa mau pasti akan menunggu momen tersebut. Gitu. Sama Nottingham Forest juga kalau nggak salah mau balik deh. Kalau mereka berhasil. Nah itu aja sih dari gue. Thank you semuanya. Semoga malam ini jadi seru. Siap. Oke, kalau gitu kita mulai aja langsung ke program kita malam ini. Biasa rekap liga-liga semuanya. Kita mulai dulu dari yang udah selesai, Bundesliga, Bayern sudah juara, dan spot terakhir diambil oleh Mönchengladbach. Leverkusen tidak berhasil. Coach, ada satu yang seru sih Coach. Gimana tuh? Yaitu Bremen bisa masuk playoff sih. Jadi Bremen yang hampir degradasi akhirnya bisa playoff tuh Coach.
Benar. Nantinya ada 2 pertandingan dia playoff kandang tandang lawan Heidenheim. Itu akhirnya Bremen bisa lolos sih, coach. Nah itu dia tuh pahit manis Sama juga Hamburg sih buat nggak lolos gue. katanya Hamburg ya. Iya Hamburg nggak lolos soalnya pahit manis juga sih. Hamburg Itu- nggak lolos. Oh sedih sih. Aldi berharap Kemarin- padahal Hamburg lolos ya. Wah 55 tahun men dulu di Bundesliga. Buset. Sekarang udah. Tapi emang Bremen Ini, gila Kak. sih di pertandingan Klubnya terakhir menang Kevin 6-1 Keegan. sih. Iya di pertandingan terakhir tuh Hamburg kalah 5-1 sama Sandhausen. Padahal Heidenheim kalah 3-0 juga. Oh, berarti ini mungkin ya Bremen mungkin akan menang nih ya coach ya. Kalau kita lihat Bremen kemarin terakhir kali main juga keren sih coach. Iya ya, secara kualitas juga harusnya beda sih. Bremen tuh sebenarnya isinya pemain bagus semua, cuman formnya aja lagi hancur tahun ini. So anyway, Bundesliga sudah tutup, sudah selesai. Selamat buat Bayern. Gak ada lagi yang terlalu perlu dibahas. Itu tinggal final DFB Pokal ketemu sama ini kan, sama Leverkusen ya kalau nggak salah ya. Munich coach. Iya final DFB Pokal, final DFB Cup. Anyway, Menarik. itu Jerman sudah selesai. Terus coba kita masuk ke Serie A. Mana Elsat? Gimana tuh Milan kemarin kok belakangan lagi bagus ya? Bukan, ini mainnya Milan itu karena posisi Hakan Çalhanoğlu'nya itu pas di Tequilista, bukan di winger. Kalau Emang selama kemarin ini? di winger kiri, sayap kiri jelek. Di Leverkusen kan dia jagonya saat jadi attacking midfielder. Nggak main-main loh. Roma yang dikalahin 2-0. Oh iya, Roma mah nggak ada apa-apaan. Gampang ya Sat ya? Gampang. Yang penting yang ngalahin Milan itu yang curang. Harus curang kalau mau ngalahin Harus Milan. curang. Harus curang. Jadi- Jadi moodnya jadi jelek. Jadi Elsat gimana nih pendapatnya Pjanic pergi ke Barca? Aduh, itu kacau sih ya. Gue selaku fansnya Barca di Liga Spanyol itu merasa nggak tahu ya pemikiran manajemen Barca itu saat mengambil Pjanic untuk menukarnya Arthur Melo itu apa ya? Minimal gini, kalau gue boleh berasumsi, andai kan mau tukar guling ya jangan dilebihin cuma 10 juta euro gitu loh. Minimal 30 Forza juta. Juve. Terlepas dari Juve-nya pinter, ya jangan, ya udahlah. Mau gimana udah terjadi kan? Itu kemarin pada nonton nggak yang ada video Messi lagi ngomongin taktik terus dia cabut itu kenapa sih itu? Marah ya sama pelatihnya atau kenapa sih? Sama asisten pelatihnya Barca. Kenapa sih Messi tuh Emang belum Barca masalah sama kan- Barca saat ini? Barca lagi pecah sih. Udah nggak ada Karena pelatihnya ketidakpercayaan katanya kepada itu pelatih. ya. Oh, pelatihnya nggak terlalu ngerti Barca katanya. Iya. Ya emang pemainnya biasa ini kali ya, taktiknya mungkin beda ya. Yang diharapkan mungkin yang datang bukan dia tapi dia yang datang. Tapi Barca Yang Gimana? lucu tuh baca ininya, kurang Bung. banget. Yang lucu baca komen-komennya kan ada banyak yang bilang Messi arogan, lo pikir lo siapa? Barca tuh lebih gede. Terus banyak yang ngomong, justru Barca gini karena dia. Gimana sih lo pada kayak gitu? Itu betulan? Besar. Betulan di Twitter. Anjir. Nggak tahu ya kalau gue sih, karena kalau gue dari sudut pandang staff gitu ya, gue sih tetap nggak ada pemain yang lebih gede dari klub ya. Artinya harusnya sih dia nggak boleh kayak gitu kan jadinya. nggak Ada lah. Lebih gede siapa? Lebih gede Pogba daripada Woi, Daripada apa aja? Ntar lu, ini kan masih Serie A. belum masuk segmen sana. Oh. Nah, Liga nanti santai aja dulu, santai. Jangan ngegas dulu, Jar. Kayak Liverpool lebih gede ego daripada kenyataan. Juara sekali ya, kayak ngomongnya kayak abis juara seumur hidup. Aduh. Kayak gitu. Nah ini Tahu, gambar ignoran besar tuh. banget Lebih gede, pasak daripada tiang tuh begini. Kok gitu ya? Santai ini baru 10 menit loh. Kita ini gila belum apa-apa. Oh enggak, sorry. Maaf gue salah. Sorry. Coach, ini perlu dibahas juga nih, Coach. Ada lebih gede De Gea ketimbang MU. Kan ada bener. Oh kan, lihat tuh. Aduh. Ignoran. Kok ignoran? Ini apa gimana kita potong aja supaya langsung masuk ke segmen utama apa gimana ini? Buruan dong, buruan. Kasih La Liga dulu dong. Udah kasih lah Iya. ini gatelan aja. Serie A satu lagi gue mau bahas nih, Serie A nih. Gimana? Nih, legenda AC Milan, Filippo Inzaghi membawa Oh ya, sama Benevento. Bukan lagi di Juventus itu saat. Enggak, AC Milan. Di Juventus dia nggak dapat apa-apa. Oh iya. Iya benar. Iya, Beneventonya jadi bagus itu sama dia. Iya, dan masih kesisa 7 pertandingan lagi.
Menarik. Gokil. Coba kita lihat. Tapi banyak pelatih di Italia yang dari zaman mereka masih jadi pemain yang termasuk cukup high profile juga ya. Iya. Artinya kan dia terus habis itu saudaranya juga kan si Simone Inzaghi kan sama Lazio kan. Itu oke banget sih. Oke, coba La Liga. Gimana nih Madrid kayaknya udah nggak ada yang ngalangin. Bener kan yang bilang kemarin Barca selipnya sama Celta? Iya, jadi emang sejak COVID ini sih kan Madrid udah 5 kali menang ya. Terus Barca itu malah seri 3 kali gitu. Pertama sama Sevilla 0-0, sama Celta 2-2, dan sama Atletico terakhir juga 2-2 ya. Ya, Barca sih kalau menurut gue pribadi emang muncul ketidakpercayaan ya sama sang pelatih ya. Jadi akhirnya seperti keributan Messi ribut sama Griezmann, Messi ribut sama Ter Stegen, dan terakhir Messi harus ribut dengan staf pelatih, dan banyak rumor yang mengatakan sampai seluruh petinggi Barca datang ke rumahnya pelatih gitu untuk meeting gitu. Jadi dengan kondisi saat ini, apalagi kan sisa pertandingan kan udah makin dikit ya. Kalau kita lihat Barcelona itu, Madrid masih punya 1 pertandingan lawan Getafe gitu. Sedangkan Barcelona juga pertandingan selanjutnya sih nggak berat-berat juga sih. Lawan Villarreal, Barca, lalu nanti ada lawan Espanyol juga Barca. Lalu ada juga Barca masih melawan Valladolid. Ya, emang sih udah nggak berat-berat sama Osasuna juga Barca. Terus terakhir itu Barca itu masih melawan Alaves. Nah itu dengan kondisi saat ini ya, kalau Madrid nanti, kita kan ambil tayang ini kan di hari Rabu ya. Nanti dini hari itu Madrid itu akan melawan Getafe. Kalau Madrid menang dan clearly 4 poin, nah itu kemungkinan Madrid untuk juara itu sangat besar. Dan ini adalah momentum banget buat Madrid. Apalagi di saat-saat Hazard sempat jelek, terus sempat Zidane juga performanya nggak baik, nggak bagus, naik turun. Nah ini akan menjadi pembuktian Zidane setelah sempat merangkuh 3 si kuping besar, dan La Liga di masa pandemi ini mungkin akan memberikan hadiah terbesar buat Madrid. Dan pastinya Barca juga nggak akan tinggal diam, dia akan jor-joran. Ini terlihat dari dia sudah mendatangkan Pjanic, dan bukan tidak mungkin akan mendatangkan pemain-pemain lain yang kita dengar kan gosip banyak juga kan yang mau pindah ke Barca. Mbappe. Jadi Mbappe juga ya, itu juga cuma Mbappe juga mau ke Madrid juga kan. Jadi mungkin akan seru sih. Gue bilang ya Madrid belum bisa tenang ya. Karena kalau Madrid sampai lengah ya Mbappe mau ke MU. Ya, suka aneh-aneh kan. Juara Spanyol tuh. Bodo amat, amin. Ya. Mbappe mau ke MU ngasih bansos. Menurut lo juara Spanyol siapa? Juara Liga Spanyol. Juara Liga Spanyol kemungkinan Madrid sih. Salah, Liverpool. Juara Italia, Liverpool. Harus semuanya Liverpool saat ini. Pokoknya ya La Liga sih buat para pendengar ikutin terus sih sampai habis nih, karena akan. Tapi itu gue sih ngerinya Madrid kepleset sama Bilbao sih. Karena itu yang paling ngeri sih. Kalau Getafe sih rasanya harusnya sih mereka aman. Cuman menurut kata lo sih Madrid suka pengak kadang-kadang. Madrid kalau kepleset sama Bilbao doang sih nggak apa-apa ya, karena beda poinnya kan jadi 1 kalau dia tetap menang lawan Getafe nanti ya. Karena clear-nya kan sudah 4 poin kan, karena Barca drop 4 poin gitu dari 2 match. Cuman jangan sampai Madrid lebih. Berarti kan ini lagi itu. Berarti penentuan juara ini ditentukan sampai ke match terakhir kan? Tergantung kalau selisihnya masih 4. Madridnya, iya. Kalau selisihnya 4-nya di 37, Madrid udah bisa juara duluan tuh di pekan ke-37. Iya. Makanya Madrid jangan sampai kepleset. Ini udah kesempatan emas sih. Cuman begitu ya kalau kalian lihat ya Madrid sama Barca tuh. Yang satu kalah, tiba-tiba yang satu ikut kalah gitu, nular sakitnya. Iya, kadang suka bengak gitu sih emang. Iya. Jadi ya kita tunggu lah ya. Ya, pokoknya La Liga akan memberikan tontonan yang lebih seru lah. Kalau Liga Inggris kan udah nggak seru tuh, udah ada juaranya. Lumayan sih, masih sisa 5 pertandingan. 5-6 pertandingan di La Liga kan. Iya. Barca masih Madrid sisa 6, Barca sisa 5 kan. Iya. Ya, Oke, kalau begitu tadi semuanya sudah, Jerman sudah, terus Italia juga sudah. Cuma tadi lupa dibahas Italia antara Juve sama Lazio juga masih kejar-kejaran kan, tapi itu juga masih jauh banget. Jadi kita mungkin bisa touch itu di episode berikutnya.
buat La Liga juga ini juga masih cukup ketat. Tadi kayak yang Cito bilang, ya all or nothing buat Madrid, cuman jangan sampai bengak kan gitu. Nah, sekarang main event of the night nih buat yang udah pada gatel dengerin sama buat yang udah pada gatel ngomongin. Glory Man United. Sebelumnya gue yang netral mengucapkan congratulations buat Liverpool juara musim 1920. Mudah-mudahan tahun depan tidak juara lagi. Gitu. Amin guys. So gimana? Apa nih yang ngebikin Liverpool ini jadi apa ya? Are they really the team to beat gitu? Apakah mereka sedikdaya itu tahun depan? Apa mungkin ada soalnya kalau dilihat dari pergerakan mereka di transfer window, kalau kayak nggak bisa dibandingin sama Chelsea gitu. Chelsea tiba-tiba udah ada Werner, ada Ziyech gitu kan. Jadi Liverpool belum gerak sama sekali juga gitu. Nah, buat Fajar nih gue ada satu pertanyaan. Lo nggak khawatir nih kayak pemain-pemainnya Liverpool tuh akan diincar oleh klub-klub lain gitu, mungkin PSG, Madrid. atau Madrid, yang pada duitnya nggak berseri lah istilahnya, atau mungkin Newcastle mungkin kalau nanti tiba-tiba Jack Salman jadi Enggak sih, gue nggak terlalu takut ya, karena gue masih percaya sih jiwa pemain bola itu yang di Liverpool khususnya itu masih old school ya. Maksudnya dalam old school they play for glory not for money. Jadi buat apa ninggalin Liverpool kalau mereka nyari glory? Ya Glory Man United lah. Oke. Gue tadi, kan tadi Liga Jerman udah dibahas, Liga Italia udah dibahas, Liga Spanyol udah dibahas. Menurut Aaron Mariski mendingan udahan tau, nggak usah dibahas lagi. Jadi kita tutup nih. Tapi coba deh, gue ada satu pertanyaan karena belakangan juga di kalangan teman-teman gue banyak yang. Iya. Oke. Nah, gini aja, simpel aja. Ulang dong, kok gue keputus sih? Poor connection gue, sialan. Gila, gitu. Lu nyolot banget deh. Enggak nih, bohong nih. Enggak, dari ngomongin apa tadi tuh? Sebelum apa tuh yang pertama kali? Nah, ini momen ditunggu-tunggu itu gue udah Southampton. Main event. Pertama kali udah mau ngomong Liga Inggris yang main event, nah itu tuh. Itu gue langsung mati tuh. Ya. HP lo Liverpool dikasih selamat HP lo. HP lo nggak terima. Emang ngomongin apa? Enggak, tadi gue ngatain Liverpool. Guys, tadi gue keputus. Enggak, anyway, gue juga ada satu pertanyaan nih, karena di lingkungan sekitar gue, di teman-teman gue banyak yang apa istilahnya ya, banyak yang jelas. Enggak, bukan fans Liverpool ya. Kalau itu sih kita semua rasanya sudah unanimously agree gitu kan, semuanya setuju gitu. Cuman kalau kaya baru. Kalau ngelihat juara baru. Kalau ngelihat kayak Jurgen Klopp gitu. Jurgen Klopp kan istilahnya udah sukses di semua level gitu. Artinya di Bundesliga dia sudah juara, di Cup-nya juga dia sudah juara, di Liga Inggris dia sudah juara, UCL dia sudah juara gitu. Banyak orang yang ngerasa bahwa lo ngapain lagi sih di Liverpool gitu? You already got all. Meskipun menurut gue juga masih ada yang bisa dia selesaiin di situ. Tapi orang banyak yang kepengen ngelihat dia pindah untuk nanganin di Mannschaft, timnas Jerman. Iya sih, itu fans MU biasanya siapa yang pengen. Gue apa ke fans ke Fajar? Enggak, maksud gue ya ini secara diskusi terbuka aja. Artinya kalau misalnya begitu, gue pengen jawab mungkin nggak. Menurut gue kalau Fajar subjektif soal emosional ya. Bukan emosional. Tapi menurut gue terbaik gitu mulu. Bukan kan pertanyaannya kan apakah mungkin Liverpool mau ninggalin Jurgen Klopp mau ninggalin siapa? Mau ninggalin Liverpool buat Jerman. Ya sangat mungkin lah menurut gue. Ya, tapi nggak sekarang lah ya, not in the near future menurut gue ya. Jar, sorry gue nyela. Tapi kata Aaron, kalau ada Euro 2020, Klopp tuh pindah ke pelatih Jerman. Ya nggak apa-apa lah. Nah, ya nggak apa-apa. Sekarang gini aja, negara bebas kan berdemokrasi. Negara bebas untuk ngomong apa aja kan. Maksudnya ini negara demokrasi. Sekarang kan gini, suara profesor sama suara tukang beling kan sama kalau negara demokrasi kan. Tapi lo tahu kualitasnya beda kualitas. Iya, kualitasnya beda. Maksud lo Aaron tukang beling? Bukan. Bebas. Semua juga. Kalau menurut gua sih simple as like this.
Jurgen Klopp bakal ngelatih di Mannschaft mungkin banget menurut gua. Kalau dia udah ngerasa peak di Liverpool, tapi kan menurut gua belum peak at all menurut gua di Liverpool. Kayak menang juara Champions sama juara Liga Inggris walaupun penantiannya lama. Tapi Klopp kayaknya bukan itu maunya. Klopp emang setahu gua Klopp tuh pengen mendominasi ya almost everything gitu loh. Jadi menurut gua enggak sih, not in the near future menurut gue. Maksud gue, Klopp itu emang lahir buat Liverpool tuh ada buat Klopp. Ya mereka emang udah cocok banget ya, menurut gue. Perasaan lo aja. Kalau gue sih gue against itu ya, terlalu dini ya itu untuk bilang Klopp untuk Liverpool untuk Klopp. Tapi dan again gue sepakat agree dulu kalau Klopp itu emang pelatih yang bagus pada saat ini gitu. Namun pertanyaan besar berikutnya adalah apakah Klopp itu akan konsistensinya for the next 5 years deh anggaplah di Liverpool, apakah akan tetap di sana, apa tetap coba? Gue bukannya terlalu dini ya Ki ya, tapi itu yang ngomong bukan gue loh, yang ngomong itu dia sendiri kayaknya. I made for Liverpool and Liverpool made for me, itu yang ngomong Klopp sendiri. Sama kayak pas dia ngomong di Dortmund gitu juga dong. Enggak. Waktu di Dortmund dia ngomong kayak gini, lo bakalan lama nggak di sini? Enggak lah, gue nggak bakal mau jadi kayak Sir Alex Ferguson-nya Dortmund. Gue bakalan pindah karena emang tahu. Soalnya di zaman sekarang tuh yang pelatih lebih dari 10 tahun siapa sih? Atau lebih dari 5 tahun deh anggap. Enggak, ya wajar sih. Soalnya enggak, gue baru tahu Klopp tuh nolak United job. Gue baru tahu loh itu tahun 2013. Iya, itu kan gara-gara bini. Kenapa dia nolak? Berarti katanya 2013 enggak nolak lah, bukan nolak. Emang enggak ditawarkan, udah dipasti Moyes 2013 ditunjuk langsung. Enggak. Kalau si Ferguson itu sebenarnya katanya milihnya Klopp, tapi Klopp tuh nolak. Akhirnya dia malah jatuhin pilihan ke Moyes. Ya, tapi kemudian masih debatable. Apakah MU serendah itu sampai ditolak? Nggak ngerti. Pada waktu itu kan kalau 2013 itu bahasanya Klopp ngomong dia cuma ngerasa kayak nggak bener aja, kayak it's not feel the right club aja for him gitu after Dortmund katanya gitu. Bentar, ini beda nih sama yang kabar yang gue dapat, karena setahu gue Klopp itu nggak ngambil United karena istrinya nggak ngasih. Apa? Karena istrinya nggak ngasih dia ke MU. Kenapa? Karena katanya kata bininya ini klub ini nggak cocok buat lo. Secara strategi. Atau karena pengaruh Fergie yang masih terlalu besar pada waktu itu gitu. Nggak tahu gue. Tapi itu sih. Udahlah. Keputusan terbaiknya seumur hidup. Anyway, maksud gue gini, kalau misalnya kita lihat balik gitu, waktu si Klopp nanganin Dortmund, Klopp itu kan masuk 2018, terus dia cabut 2015 di Dortmund. Terus habis itu dia sabbatical kira-kira 6 bulan, 6 atau 3 bulan sebelum dia ngambil Liverpool kan. Jadi kalau misalnya kita lihat waktu itu dia lamanya di Dortmund itu 7 tahun, terus kemudian dia di Liverpool itu, orang tuh nggak pada berasa gitu bahwa Klopp itu di Liverpool 5 tahun gitu. Kalau mau di average dia 7 tahun di Dortmund, mungkin dia cuma punya waktu, bukan cuma punya waktu ya, dia akan kepengen di situ mungkin cuma 2 tahun ke depan lagi gitu. Emang legasinya di situ 7 tahun, dia nggak mau jadi the next Bill Shankly gitu. Betul, maksud gue kan kayak misalnya yang tadi kita bahas gitu, udah nggak ada lagi orang manajer yang bertahan lebih dari 10 tahun kayak zamannya Sir Alex Ferguson atau Arsene Wenger gitu. Terakhir Wenger kayak gitu. Terakhir manajer dengan jangka waktu terlama itu Pochettino. Oh, Pochettino ya? Itu berapa lama? Setelah Wenger iya, Pochettino. Iya, Pochettino yang terakhir banget itu Pochettino. Gue nggak ingat dia berapa lama sih di Spurs? Gue nggak ingat dia berapa lama, tapi kalau 6 apa ya? 6 tahun apa? Kayaknya duluan Pochettino daripada Klopp ya. Iya, lumayan lama kok dia. Iya iyalah duluan Pochettino. David Moyes itu almost 10 tahun di Everton loh itu. Pas era barengan sama Wenger, maksudnya masih banyak yang kayak gitu. Sekarang udah nggak ada. Iya. Nah, kalau gue sih cuma ngeliatnya gini, kalau misalnya dia bilang 2 tahun persis gitu, pindah selesai. Pindah ke Barca paling, Klopp. Enggak, maksud gue, enggak, dilihat deh, 2 tahun selesai. Itu kan 2 tahun Piala Dunia 2022 kan di Qatar itu kan jalan. Nah, misalnya Jerman selesai di situ, entah rekornya bagus atau jelek, terus Joachim Löw-nya selesai, kemungkinan besar itu mungkin saatnya dia pindah ke Die Mannschaft. Jadi setahun lagi ya gitu ya. Tapi gue enggak sih, gue masih berpikir nowhere near sih. Sama obrolan sama Fajar di luar ini ya. Yang not in the near future. Jurgen Klopp tuh masih terlalu energetik untuk pegang timnas gitu. Iya benar. Cuman di saat yang sama kayak manajer Jerman yang yang high profile selain Klopp dan Löw ini siapa gitu di Jerman.
kayak Jerman ambisinya gede juga gitu loh. Jadi kalau mau ngambil sekalian yang terbaik gitu loh. Lo waktu itu pada masanya emang yang terbaik makanya diambil. Ini sekarang Klopp gitu loh. Ya second choice-nya mungkin ya yang asistennya di Dortmund dulu siapa namanya? Thomas Tapi Tuchel. Thomas Tuchel Tuchel. ya. Iya itu Tapi kan bisa belum second saatnya choice-nya. dong. Masa Iya. Joachim Low kan masih belum ada Ya, tanda-tanda dipecat. karena Gua kira Klopp itu selama ini Polandia loh. Gua kira ya. no. Nggak sekalian Austria. Austria dia ya? Ada Enggak darah lah. Enggak. Jerman. Dia asli. Orang Glaten. Jerman. No, Klopp itu orang Stuttgart Oh. gitu. Ya, Kita bukannya orang Palembang. Kecocokan culture karena sekarang ambisinya kalau bisa dibilang ya dari tim yang setelah puasa lama tuh ambisi cuma satu berarti sekarang dia udah berhasil di Liga Champions udah, Liga Inggris udah. Gue yakin dia nggak canangin FA Cup. Gue yakin banget nggak. Pasti challenge dia berikutnya adalah mendominasi. Nah itu dia mau nggak for the next 5 years lah minimal. Ya, Atau alasannya nggak mau apa ya? Alasannya nggak mau apa ya? Simpel aja. Alasannya nggak mau apa? Apa? Alasannya nggak mau. Ya karena emang itu dia passion dia udah nggak gitu. Kayak dulu dia nggak mau Dortmund lama. Ya gue lebih percaya omongannya dia gitu. sih. Gue lebih percaya omongannya dia ketimbangan omongan daripada asumsi jurnalis dan yang lain-lain. Nah menurut gue gini, kalau Dortmund jelas dia bilang gue udah bosen dan emang musim terakhirnya dia tuh hancur banget. Musim terakhirnya di Dortmund dia hancur banget. Itu Dortmund peringkat 7 atau peringkat 8 gitu. Iya, peringkat 7 tahun. Liga Champions. Iya kan? Terus gitu dia bilang gue kenapa? Karena gue udah nggak ada nafsu. Tapi itu soalnya patternnya. Kalau emang Liga Inggris itu liga paling populer ya. Kalau gue ngeliat beberapa flow-nya itu pasti dari liga antara Belanda, Jerman atau sejenisnya, lalu Liga Inggris, lalu dia akan lompat either ke yang challenging kayak Italia atau ke yang di atasnya kayak Liga Spanyol gitu. Itu udah kayak apa ya? Udah kayak tingkatan yang secara tidak tertulis gitu. Jadi kalau klub berikutnya di over let's say Real Madrid atau Barcelona, kalau Liverpool nggak bisa pertahanin atau meyakinkan dia, gue rasa dia akan ambil sih. Atau mungkin jalan gampang kayak dia mau ngelatih PSG itu kayaknya nggak mungkin. Kalau dia keluar dari Big Five League kayaknya nggak mungkin. Antara itu aja. Apalagi sekarang Barcelona lagi ancur-ancur yang pelatih dalam tanda kutip gitu. Iya sih. Tapi ya nggak benar. Kemungkinan besar gairah ya maksud gue. Menurut gue ngelatih yang bisa satu-satunya bisa bikin klub itu cuma ngelatih timnas ya. Iya, makanya kemungkinan paling besar bikin klub pergi dari juga bisa. sama kayak dulu Jose Mourinho pas di Chelsea 2 musim berturut-turut, and dia bilang gue udah kehilangan gairah buat menangin Liga Inggris karena dia langsung buang medali kedua. Jadi maksud gue ada tipe yang seperti itu gitu. Jadi kalau klub udah win everything in Liverpool and then what? Dominasi era sekarang itu hal yang langka gitu. Maksudnya pelatih terus-menerus di satu tempat kayak dibilang tadi, cuman Pochettino yang kita tahu. Dan itu masalahnya dengan rasa bosan. Kita nggak pernah tahu kapan itu keluarnya gitu. Jadi pada suatu hari mungkin dia bangun terus kemudian dia ngerasa enak, oke udah cukup, gue mau sesuatu yang lebih santai. Guardiola contoh kayak di Barcelona kurang itunya apa? Tiba-tiba dia pensiun 1 tahun gitu. Iya. Nggak ada alasan juga ini untuk Guardiola ninggalin Barca. Liverpool ditinggalin Klopp ya biar nggak jago lagi ya. Tapi Klopp itu bicara realis soalnya. Bukan realis, itu harapan. Kasihan juga, bro. Realistis, karena kalau kita ngeliat dulu ya. Sangat yang realistis. Nggak ada alasan apapun dia meninggalkan Barcelona loh. Kayak sekarang Klopp aja lo bilang. Exactly. Dia ngomong. Kalau Pep itu emang bilang gue mau nyari, gue udah ngerasa bosan karena gue udah menang semua. Beberapa tahun cuy, menang berapa piala sama Barca. Sedangkan bahkan dia dari pemainnya loh, maksudnya ikatan emosionalnya Pep for Barca, Barca for Pep. Ini kan klub, it's only for 5 years, udah bilang gitu kan kayaknya prematur deh. Lihat dulu deh, bukan gue yang ngomong. Iya makanya klub ini tuh masih 5 tahun klub gitu loh. Di era sekarang tuh 5 tahun tuh masih banyak pelatih yang exit 5 tahun. Kita lihat 5 tahun ke depan kayak apa gitu. Nah sekarang kalau gue tanya 5 tahun ke depan Liverpool juara Liga 5 kali. Semenjak 2012 dia juara 2 kali bisa back to back tuh baru City tahun lalu. Yang 2 kali. Liverpool katanya mau repeat katanya Liverpool. Nah itu lihat tergantung sama klubnya aja.
Iya kalau mau kan juga belum tentu bisa. Mau belum tentu Iya. bisa. Dan Emang kalau pemainnya nggak ada, mau bertahan nggak? emang Satu- kalau nggak ada Klopp, satu-satunya Liverpool ya pasti nggak jago ya. Klopp itu kan udah bawa strategi baru yang fit sama Liverpool sekarang. Kalau bisa dicabut lah pemainnya. Tapi kalau gue yakin sih lebih daripada pemainnya cabut sih lebih pada Klopp sih, karena dia bisa ganti Coutinho hilang Iya. nggak ngaruh sama sekali kan, itu kan suatu pencapaian buat dia pribadi kalau gue lihat sih. Sekarang gue balik di pertanyaannya. Jar, lu takut nggak kalau Klopp cabut Liverpool jadi nggak jago? Anjay. Enggak sih. Jadi jago Klopp- Klopp apa Liverpoolnya? Enggak. Iya, jadi itu gini. makanya. Jadi itu kan satu Jadi Klopp kesatuan. lebih besar daripada Liverpool maksud lo. Itu kan satu kesatuan. Sekarang gitu, Fergie sama United, lo mau ngomong gedean mana? Pasti lo ngomong gedean MU lah. Tapi mana buktinya MU kan gak gede lagi. Pasti gak dipegang Fergie. Kita all respect ya mereka Masih gedean dua-duanya United tapi tetap. ya. Ya iyalah, United. Cuman yang United ngegedein kan yang ngegedein enggak Fergie. ada. Respect, Enggak ada, ya. enggak. Oke. Gua kalau takut ya udah people come and go menurut gua. Maksud gua Keren. Jurgen Klopp tadinya enggak ada buat Liverpool ya. Kalau enggak ada lagi ngapain? Masih banyak Ya pelatih pindah yang ke lain. Arsenal lagi. Lo bukan. Iya setuju. Liverpool. Arsenal lagi. Ya. Kan tadi asik lu mau ngelatih Arsenal, jadi Fajar suka Arsenal lagi. Iya. Wah, Evan Prokos juga kayaknya balik. Salah itu. Gue suka Arsenal tuh tahun berapa ya? Wajar lah. Gue pertama. Soalnya gua kalau bilang kayak gua gini, bukan maksudnya suka kayak Arsenal. kalau kayak first champion syndrome tuh, first year syndrome tuh kayak pas Liverpool kalah lawan Atletico Madrid di Liga Champion ya kalau nggak salah. Itu kan tahun lalu baru juara dan semua orang menyangkanya Liverpool akan juara lagi gitu tahun ini. Iya. Iya, gue juga Ya, enggak nyangkanya lah. bakalan. Gue Liverpool nyangkanya bukan juga Madrid, bakalan juaranya juara. gampang. Gue ngerasa juga kira bakalan juara lagi. Tapi ternyata kipernya Adrian sih kampret emang. Iya kan, jadi many things happen in football. Iya nggak? Gitu. Bukan, Yes, bukan. kayak Gua udah ngomong, Leicester gua udah lah, ngomong. kayak apa sih Cinderella story for happen for like 30 years. Lu Anjir. Berarti Liverpool lu level terlalu Leicester ignoran maksudnya. kalau Bukan lu ignoran, nyamain bukan Liverpool. ignoran. Lu Bukan nyamain ignoran. Liverpool sama Faktanya Leicester kok. itu Soalnya ini ignore. baru Lu juara. enggak. Baru Nah, juara. lu ngeliat dan dominasi. Enggak, sekarang dominasi dominasinya Liga belum Inggris. ada. Loh, beda 20 poin juara. Pas gitu sisa 7 pertandingan ada lagi yang pernah enggak? Lah kan kalau dibahas itu berarti dibahas head to head. Lu bukan. Tar dulu, ini Bukan. Kan gua ngomong Dominasi itu kan musim. bertahun-tahun. Iya, dominasi Iya, juara bukan. bertahun-tahun dalam Tapi yang kalau season per waktu musim mah tertentu. biasa aja. Dominasi itu kata bebas. Oke, Ya, kalau oke, musim kita ini bisa siapa? kata bebas. Ini mau Bisa dominasi terlihat. apa? Dominasi itu Munchen di Bundesliga itu dominasi. ya, Ntar itu. dulu. Nih kalau dominasi itu patokannya apa? Kalau per musim ini Liverpool mendominasi, oke, musim ini. Kalau dominasi itu. patokannya adalah piala per 10 tahun atau per 20 tahun, we'll see kan gitu. Ini Iya, permasalahan Juventus. orang pada jengahnya. Kalau piala ini baru di Liverpool Inggris itu baru Chelsea 3 per 10 musim. tahun. baru 3 musim gitu. Forza Juve. Kenapa? Juve, Kalau Celtic. piala di Inggris Chelsea. Kalau dominasi piala Chelsea di Inggris paling banyak dalam 10 tahun terakhir. Kalau bicara 20 tahun? Iya, berarti Chelsea. Chelsea. Hebat. Kalau misalkan 20 tahun. dominasi piala, bukan dalam Nah, 20 enggak, tahun. makanya United udah pernah mendominasi dari 30 dia juara 13. Gitu loh. Dari Iya. atas 20 Liverpool ya, pernah kan 2000, zaman 2000, dulu kan, 2000, Dan juga Gitu. satu-satunya Jadi, tim 30 tahun yang terakhir. Oke, Iya. anggaplah 10 tahun terakhir Chelsea mendominasi, fine. Kalau lo mau ngomong, kalau lo mau ngomong dulu juga Liverpool sebelum zamannya Liverpool Fergie dulu tahun kan 70 juara juga juga dominasi. Oke. Iya, Jangan zamannya ngomong dulu deh. Kenny Sekarang Dalglish. ini, sekarang ini Liverpool mendominasi apa gara-gara Liverpoolnya jago apa sih gara-gara City-nya belum melempem? mendominasi belum. Baru mau mulai Iya. merasa Iya. sudah mendominasi gitu. Kalau Iya, 10 tahun makanya terakhir itu Juve. juaranya Chelsea. Menurut gue juga gini nih. Banyak faktor gitu loh. Banyak tim musim ini yang di Liga Inggris masih transisi gitu loh. City juga internalnya nggak bagus, makanya cekcok terus performanya kelihatan di lapangan. Jadi Iya, Liverpool derita ini siapa? Derita siapa kalau kayak gitu? Iya, enggak. Tapi Lah, kalau dulu dominasi, waktu Liverpool Makanya sama ini Juve. makanya ini mengenai dominasinya belum not even start gitu loh. Makanya Iya, gue lihat betul, 5 tahun ke setuju. depan gimana atau 10 tahun ke Iya, depan. iya. Oke, Ya lo let's say berdoa 10 aja tahun ke panjang belakang. umur. 10 Lo tahun ke bukan, belakang, lo Chelsea berdoa aja berhasil. panjang umur. Lo Anjir. lihat nih Liverpool Emang dominasi kalau kan? nggak panjang umur mati dong. Ya nanti lo nggak ngelihat Liverpool dominasi. Kan bentar lagi Makanya mau ini kan- didominasi ini Liga baru- Inggris. Makanya ini tuh Oke, baru satu, ya oke. tapi terkesan sudah Oke. mendominasi gitu loh. Itu Ya. yang orang banyak Pede banget ya mau debatable dominasi gitu. Liga Inggris ya. Oke, stop. Sekarang pertanyaannya Liverpool bisa nggak mendominasi misalnya tanpa Klopp? Kalau misalnya Klopp beneran keluar kemanapun dia pergi,
nantinya. Not to mention juga dari Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa sih? Kenapa Nih ya, harus selalu ada ini kan Klopp sih? ini kan podcast direkam ya. Gue bilang kalau Ya. for the next 5 years Liverpool juara terus nih, dia mendominasi. Itu harus diakui secara jantan meskipun benci ya, tapi itu diakui. dia. Lagi. Gue Jadi setuju. dominasi itu harus terjadi dulu, baru berbicara. Ini Nggak berbicara kayak- nggak dulu, kayak Milan. dominasinya belum. Ya, gitu loh. jangan kan itu. Misalnya, iya. Kayak 3 kali. Ancelotti. Apa? Bisa, iya makanya Ancelotti itu dikira Everton bakal tinggal diem. Tetangga tuh. Enggak, Ancelotti yang berdampak vital banget ke Madrid itu aja titik. Iya, Madrid jago, ya jago aja kali santai. Tapi sebentar deh. Ini ada beberapa statistik yang mungkin bisa jadi bahan perdebatan juga gitu, bahwa Liverpool itu kebanyakan dari first 11-nya mereka, dari starting 11-nya mereka, itu memang lagi ada di usia emas, which is 27, 28 sampai 30 tahun gitu. Kalau misalnya mereka mau ngedominasi 5 tahun lah, let's say tadi kayak tadi si Rizky bilang gitu. Ngedominasi 5 tahun kan berarti itu yang paling muda dari angkatan kita yang sekarang ini aja itu udah jadi 32 nanti umurnya. Iya. Sebelum ini kalau misalnya mereka masih mau pindah, masih ada yang mesti dikejar, masih ada yang ngerasa mesti dikejar. Apakah mereka mau main buat Madrid, atau apakah mereka mau main buat Barca, atau mereka mau main buat Munchen, atau apapun, gitu ya. Tanpa Iyalah, mengesampingkan tim besarnya lebih gede. Liverpool atau gimana, ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk dapat kontrak di sana. Karena lewat dari 30 Cocok, tahun, Madrid. udah nggak ada yang mau ngambil pasti. Liverpool AC spending Milan power-nya mau nggak kali. sekuat itu ya. Dan gue yakin ya, maksudnya gue mewakili mungkin ini pada sepakat kalau Klopp itu meskipun pemainnya pada cabut kayak gue bilang tadi, kalau dia masih stay di Liverpool, gue yakin dia akan temuin formula baru dengan anak-anak mungkin lebih muda, dan kalau dia oke, kalau dia tetap seperti sekarang, dominasi akan terjadi mungkin kalau dalam keadaan seperti itu. Tapi kita lihat nanti gitu. Arahnya begitu. Nah, Jar. Kan belum. Nah, pemain Jauh panggang dari api. kalau misalnya Jadi tahun depan Liverpool tanpa Klopp tuh nothing ya. Kalau dilihat dari sejarah pelatihnya sebelum Klopp, paling oke itu Rafael Benitez. Gitu. Rafael Benitez. Setelah Kenny Dalglish itu langsung Klopp ya? No. Dulu kan. enggak sih Brendan dulu Rodgers. si Brendan Rodgers. Oh iya, Rodgers ya. Bener, Kalau Rodgers. secara trofi paling banyak di Rafael Benitez ya, karena ada UCL ya. Iya. Ada FA Cup juga. Nih, Kalau Jar. Kenny Dalglish itu kalau nggak salah 1 Carling, Gue kalau Brendan Rodgers Gue bingung, nggak gue ngasih bingung. apa-apa ya. Enggak. Brandon nggak nyalain Siapa apa-apa. setahu gue. Sama treble-nya si Glenn siapa yang pelatih Gerard yang Gerard Houllier. itu. Iya. Ah. Dia juga banyak trofinya. Ya kita lihat lah Klopp bisa nggak 5 tahun. Makanya gue tuh sukanya ngelihat apakah dia bisa mendominasi apa enggak gitu. Kalau cuma one Iya. season wonder gini apa beda sama Leicester sama Blackburn kayak waktu zamannya Enggak, Kenny sekarang lo Dalglish pada kalau waktu itu mau berarti. ngelihat enggak. Lo kalau mau ngelihat ke depan, lo memprediksi sesuatu tuh berdasarkan apa? Memprediksi ya? Gue nanya, memprediksi itu berdasarkan apa? Variabel Memprediksi apa yang apa lo pakai untuk memprediksi? Ya untuk memprediksi sesuatu tuh variabel apa? Data yang tentang ada apa? sekarang. Tentang bola nih. Ya tentang apapun kan gue nanya. Kalau memprediksi itu apa faktor apa yang lo pertimbangkan? Sekarang kan pertanyaan lo ke gue, apakah mungkin dominasi Liverpool ke depan? Ya. Kalau lo ngelihat sekarang tadi mungkin omongannya Aldi ya. Omongan Aldi yang pertama. Pemain sekarang di usia emas. Nanti Iya. bentar lagi mereka ada usia air lah. Late Iya. early 30. Mm-mm. Iya kalau misalkan mereka mau cabut, mungkin udah nggak cocok sama filosofinya klub, ya gua nggak ada yang tahu ya. Maksudnya pemain kan bisa aja pindah kayak mau pemain kayak siapa juga mungkin aja untuk pindah gitu. Tapi menurut gue pertama, kayaknya Liverpool udah punya magnet besar ya untuk bisa mempertahankan pemain. Itu yang pertama. Kalau mereka mau cabut pun, gue masih percaya sama sistem rekrutmennya Liverpool. Dia bisa turn harga pemain 30 juta jadi 150 juta, 75 juta jadi 150 juta. Maksud gue itu brilliant sistem rekrutmen. Jadi gue masih percaya aja gitu sama gitu. Nah, Terakhir ketiga pertanyaan lo tadi, apakah mungkin Klopp keluar? Mungkin, sangat mungkin. Tapi satu-satunya Gue nggak bilang Klopp keluar. Bukan. Gue yang Kan bilang. tadi banyak Aaron yang bilang atau Aldi yang bilang? Kalau misalkan Klopp keluar, ya satu-satunya mungkin, ya itu tadi gue udah jawab. Menurut gue, kursi timnas. Tapi sekarang, ya enggak sih, not in the near future. Kalau misalkan lu tanya ada klub lain, kayaknya gue bukannya Enggak, terlalu kalau pede kayaknya.
klub lain Kalau- kayaknya enggak deh. Kalau Oke, klub lain lain gue tuh juga nggak setuju ada. itu Oke, enggak. Soalnya klub itu butuh didukung board yang ya dukung dia 100% kayak di Dortmund, Liverpool harus diakui boardnya bagus. Madrid, Barca Andaikan mungkin politiknya kayaknya nggak AC terlalu Milan. bagus kadang-kadang. Andaikan mungkin Gini. tuh AC Milan Oh, kali. Cocok. Gini. Serius? Gini. Karena lagi hancur lebur. Tadi jawabannya adalah gua Forza Juve. pertanyaan Nanti aja. gimana apa variabel lo untuk memprediksi masa depan, kenapa dibilang kalau musim ini itu musim kedepannya itu akan banyak masa bertahan atau culture dalam sepak bola sekarang tuh nggak ada yang lama. Variabelnya gini ya, sebagai tim yang pernah mendominasi dalam keadaan yang sangat kuat-kuatnya pada waktu itu. Iya. 2007, 2008, 2009, Champion of Europe sama Champion of England-nya itu United. Dipegang Fergie lagi, itu kurang magnet apa gitu. Tapi pada waktu itu dianggapnya pindah ke Liga Spain dalam hal ini Madrid, itu tuh another step gitu loh. Jadi maksud gue itu kembali ke variabel tadi, Liga Inggris itu stepnya tuh menurut gue pribadi, emang daya jual kita Liga Inggris tuh paling jualan deh, paling dikenal, paling komersil gitu ya. Tapi kalau menurut gue, Liga Spanyol tuh another level gitu loh. Itu satu variabel gue. Yang kedua, 5 musim ke depan tadi misalnya, pemain muda, pemain sekarang pindah, gue tadi bilang kok dengan statement kalau klub masih kayak sekarang tanpa ada office politik, dia akan bisa recreate lagi pemain muda dan akan mainnya dengan taktik dia seperti yang dia pakai pada saat Coutinho cabut. Itu gue no doubt. Namun masalahnya nggak usah 5 tahun deh, 3 tahun ke depan aja bisa nggak dalam keadaan seperti ini sekarang gitu loh. Kalau dia bisa dan at least melewati dia sampai di 21 aja, gue udah respect. Dalam artian benci untuk respect ya, tapi gue harus respect. Oh berarti dia emang dominate gitu loh. Tapi itu belum, itu loh maksudnya. Iya. Jelas ya? Ya emang belum. Ya terus Iya, kan betul. menuju. Apa? Kan menuju ke sana. Gue Iya, itu dia. Kenapa Maksudnya sih belum, yakin tapi itu bisa. sih, Jar? Bukan. Variabel yang ada sekarang itu udah menunjukkan ke arah yang ke sana. Yang ada sekarang depan mata kita, Oke lah. yang ada Enggak sekarang juga itu sih udah ya. menunjukkan. Ya iyalah. Enggak gini, Jar. Jadi baby sih step ya. aja. Pemain baby step. gini, pemain Liverpool siapa pemain Liverpool yang kalau diambil jadi kacau balau permainannya. Salah, Mane, Firmino. Enggak satu pemain. Satu pemain. Selesai. Virgil van Dijk. Van Dijk. Dijk sama kiper menurut gue. Van Dijk Enggak, sama kiper. Alisson men. Enggak, karena gini, jangan sampai Liverpool sama kayak Leicester City. Ya kan? Saat Iya. Ranieri Ya itu beda juara, lah. Liverpool sama-sama sama L, Manchester sama-sama City ya L. beda maksudku gini, kelas. saat Leicester City juara, satu pemain diambil, Yes. dibuang. Selesai. Siapa? Kante. Kante. Selesai, Kante. iya kan. 2016, 2018 hancur lebur. Ya Kante Kelas. karena tahu Leicester City itu season wonder. Kamu kan ini tahun lalu menang Champions League, tahun ini menang Premier League. Maksud gua Maksud dengan gua, anak ini, kalau Kalau pada waktu itu Oh my God. contohnya pas lagi dominasi diambil Ronaldo, United langsung gak juara. Kalau sekarang gue lihat itu kalau di Liverpool setuju, kalau nggak Van Dijk salah sih. menurut itu gua Van Dijk sih. Van Dijk bukan hanya dari posisi Klopp aja, tapi salah satu pemain bintang yang sampai saat ini belum tergantikan di Liverpool itu diambil, misalnya nih, selesai. diambil itu selesai gitu. Cari Atau penggantinya lama. Sosok Alisson Kante, sih Jar, dibilang. sorry. Ini harus Sekarang gua mencari tanya gini, skema baru. gua tanya gini. Setuju. Ini jebak lepas dulu jubah subjektivitas annoying lo ya. Ini jawab dulu. Menurut lo Jordan Henderson itu karismatik as a captain nggak? Nah, Maksud gua, itu Dia- sebenarnya pertanyaan gue juga tuh. dia oke. Apakah Maksudnya- Jordan Henderson itu Iya. the best Liverpool captain sejauh ini? atau mungkin setidaknya layak jadi kapten deh, atau karena emang gak ada yang lain, atau gimana? Ini sekarang Jordan Henderson nih. Nggak ada yang lain lah. Kalau ada Ramos juga kelar. Gimana? Kalau pilih mendingan Van Dijk. Gue Menurut gua pilih Jordan. mendingan Salah atau Van Dijk, betul. Atau James Milner aja sekali. Gue bukan Ya, Ismet ngeliat Sofiannya juga bisa mah. itu apa sih joknya Iya. anjir. Kayak RT anjing joknya. Ismet Sofian lah. Aneh banget joknya. Kita boleh buatkan Modric Tahu yang nggak? lagi Kayak RT lagi Iya. ngobrol sama Ismet Hansip. Sofian. Enggak, Kayak RT RT lagi ngobrol sama Hansip. lagi keputusannya buntu, dia kadang-kadang suka nyeplas aja gitu biar Iya. Nggak nyambung. Nggak, jadi Udah gini. mulai bosen Maksud gitu. gue Jordan Si Cito suaranya pecah lagi nih sama Ersat juga ini. Enggak, Jangan, nggak bisa dikasih tahu. Kenapa Cit? Apa Liverpool membosankan Cit?
Diem aja dari tadi. Siapa? Jar, jawab dulu. Jar. Apa sih? Ya gue mau jawab dari tadi. Itu tadi ada yang ngomong Coba Ismet jawab Sofian. dulu, coba. emang iya. Ya coba. Geli nggak? Lu geli nggak? Dengar ya? Karena gini ya, with all due respect, hate and love relationship sama Gerrard, gue rasa dia kapten Iya Liverpool masih gitu. Gerrard. Gerrard itu maksud gue kalau ya lu nggak bisa compare Oke, nah Henderson ini sama kalau Jordan Steven Henderson, Gerrard. Jojo ini Selfie. menurut lu gimana? Ya menurut gue mau jawab dari tadi. Menurut gue Ya, Jordan Henderson kapten Liverpool tersukses apa enggak dalam 20 tahun terakhir tersukses? Iya menurut gue. Cocok Gerrard apa enggak? nggak Cocok apa enggak? Ya, pelan-pelan dong. Kalau cocok apa enggak? Iya, dia Karakter. punya figur kapten nggak untuk kalau dia nggak ada dia tuh berpengaruh Ada. gitu loh. Dia kalau tadinya gue agak dobdar juga sih sama Jordan Henderson. Tapi gue ngelihat dia kalau misalkan lu nanya sama gue dia punya karisma atau enggak untuk jadi seorang kapten, menurut gue ada. Jangan subjektif. Enggak ada. Sekarang ada. Kalau misalkan lo baca, lo ngikutin berita di Premier League, kayak dia udah mulai ngumpulin semua pemain Premier League untuk involve sama COVID disaster ini, pandemik ini, segala macam. Udah mulai didengerin gitu loh sekarang. Karena Dulu kan dia sempat ini kan dianggap pembelian gagal di eranya. Iya sempat. Mau disuruh pindah ke Fulham zaman dulu. Iya. Di eranya siapa sih dia? Douglas ya? Yang barengan sampai Andy Carroll gitu-gitu kan? Iya. Ya, jadi jadi gini loh menurut gua. Dia berpengaruh nggak? Menurut gue gini, Henderson itu apakah menurut lo cocok jadi kapten? Menurut gue sekarang cocok sih. Ya dia belajar karena terbiasa gitu kan ya menurut gue. Dia belajar untuk jadi seorang kapten, dia belajar jadi leader di lapangan, dia belajar jadi contoh buat teman-teman mudanya yang lagi ingin karirnya. Tapi gue ngerasa lebih cocok James Milner deh kayaknya. Gue suka banget tuh pemain itu. Enggak sih. Kalau Jordan cocok sih menurut gue. Sekarang lu nanya menghilangkan menurut Tujuh Suarez. Enggak. Tunggu. Atas kalau nggak cocok tuh kenapa? Kurang jago atau kurang apa ya? Karena kurang karisma aja mungkin. Enggak apa ya? Kalau gue berusaha seobjektif mungkin Jordan Henderson kapten tersukses Liverpool sekarang gitu. Cuman apa ya? Kan tadi gue udah ngomong. Iya makanya. Iya kayak kalau level ikonik belum karena dia belum. Kalau ada pemain yang lebih cocok sekarang siapa Liverpool? Enggak, itu dia makanya kan pertanyaannya adalah apakah dia di antara segitu banyaknya pemain Liverpool sekarang siapakah dia yang paling cocok jadi kapten? Itu kan menurut maksudnya. Gue sekarang iya. Tidak. Dia atau Van Dijk sih paling kalau menurut gue. Tapi Van Dijk masih musim pertama Van Dijk ya? Enggak. Kedua. Kalau gue tetap berusaha objektif, gue juga bilang. Yang ngomong cocok apa enggak tuh bukan kita, bukan supporter, tapi hasilnya Jordan Henderson berhasil kalau buat gue sih. Jadi ya sementara ini at least paling sukses dia gitu loh. Paling cocok dia juga kalau buat gue. Hasil yang ngomong sih, bukan siapa. Kalau gue gitu sih Woodburn juga lumayan tuh. Siapa? Oke. Bercandanya aneh banget. Bener RT. Iya kan? Woodburn siapa sih? Ngerti. Kayak Woodburn tuh pemainnya si Liverpool. Ada Ben Woodburn, tapi lagi dipinjemin di Oxford sekarang. Ben Woodburn namanya, Ben Woodburn. Ada dia lagi dipinjemin di Oxford. Menurut lo bakal jago nggak? Menurut lo tuh. Sorry. Itu yang bawa James dia orang Milner Wales. ke Liverpool siapa sih? Brandon. Dari City langsung. Milner tuh bukan siapa-siapa banget dimanapun tiba-tiba nggak kepake gitu sampai sekarang gitu. Dia bukannya di City one of the Mr. Consistennya gitu ya? Iya juga kok. Mr. Flexible juga. Sekarang gini deh, dan dia gantiin posisi Suarez di nomor 7 gitu. Dimana itu kayak yang hal yang hampir mustahil, dimana waktu itu Suarez lagi dicintai banget-bangetan, tiba-tiba Milner. Ya, sama aja kayak waktu siapa? Ya, gak gantiin posisi nomor doang yang diganti. Iya itu kayak siapa? Ronaldo cabut ganti Valencia. Ganti Owen dulu dong, Owen. Owen baru Valencia. Owen loh yang juara di Liga Inggris di MU itu loh, Owen. Iya, makanya legenda MU. Legenda MU. Benar. Kalau nggak bisa ngalahin MU, join ke MU. Join them.
Ya, Oke guys, bener kan? guys. Oke, ini kita udah Apa? mau habis waktunya. Jadi ini satu pertanyaan terakhir aja dari gue untuk diskusi terakhir yang paling mungkin malah bisa panas banget ini Apa? buat 15 menit terakhir. Jadi beda trofi antara Liverpool sama MU kan Itu sudah itu udah selesai. Itu Liverpool. udah dead end ya itu. bentar, Itu cuman jawaban paling satu bijaknya. atau Karena gue lebih bijak berapa? daripada Fajar ya. Karena di sini gue lebih bijak daripada Fajar ya. Gue harus ambil alih posisi ini. Maaf ya, gue agak maksa. Tapi karena gue lebih bijak daripada Gue juga Fajar, mau ngomong nih gue. itu point of view. Iya. Gue punya pendapat lain. Apa? Saat jangan pecah-pecah suara saat. Enggak pecah kok. Nih, Apa pendapat kalau- Ustaz? kalau gue punya pendapat lain. Coba deh, kita buat ilustrasi. Andaikan dalam 30 tahun terakhir, Liverpool juara 2 kali saja. Hmm, Ya kan? Yes. 2 kali saja. Mungkin nggak kekejar. bener, belum. Ya kan? Coba kalian bayangkan, 30 Liverpool istirahat, itu masih ada di peringkat kedua. Ya kan? Peringkat kedua dalam tim terbaik Liga Inggris. Ya. Dalam 30 tahun terakhir puasa gelar di Premier League. Hmm. Nah, sekarang punya gelar, maksud dapat gelar Liga Inggris, seri 42-42. Dan banyak di Hmm. UCL juga kan soalnya kan. Sama di Iya, FA betul. Cup kan dia juga lumayan sering gitu. Hmm. Makanya maksud gue gini, Riz. Maksud gue, angka dari Premier League itu signifikan untuk Liverpool. Iya banget. Banget. Dalam 30 Makanya tahun kalau gue terakhir. kasih kesimpulannya adalah omong besar di saat 2-1. Nah itu dia. Itu boleh lah. Ngomong besar di saat 2-1 lah. Baru oke lah. Apa gimana? Ngomong besar di saat 2-1. Oh, oke. Di Jadi 20 jangan ya. Talking big when you deserve it gitu. Di liga ya, tapi di tempat lain boleh lah ya ngomong besar ya. Di Iya. Liga di Eropa gue nggak bantah. Iya, gue gak banyak juga. 6-3 Iya, jauh. jauh lah. Enggak, karena Ini sekarang jarak kedua gini. kan Henderson juga bilang 19-20 kan emang tujuannya mengejar itu. Bentar, karena gini, kalau misalnya kita bagi nih antara kompetisi Eropa sama kompetisi domestik gitu kan. Di kompetisi, kalau di total kompetisi kan termasuk, let's say for the sake of discussion, kita hitung juga CS, gitu ya. Ya. Dengan menghitung CS itu 66 Fajar banding 45. keberatan. Tar dulu. Ini untuk masalah diskusi. Itu nyelamatin pride kalian. Ayo dong. Jangan pakai ego dong. Kan kalau mengenai CS udah Gue sepakat dong. semua football player, semua football manager, it's all about point of view. Titik. Bentar. Biarin gue selesaiin dulu. Gue belum nih. Kalau total kan tadi 66 banding 65 ya. Total kompetisi domestik plus kompetisi Eropa. Tapi kompetisi domestik saja termasuk CS itu 58 banding 51. Wow. Manchester United 58, Liverpool 51. Let's say CS-nya yang lebihnya Manchester United yang CS lebih 6 biji itu dipotong. MU masih di atas 52 banding 51. Exactly. Nah, pertanyaan Enggak, gue. Apa yang To bisa be the dibeda best. dua di atas ini? Belum kelar weh, biarin kelar ngomong lu. Nah, pertanyaan gue, to be the best club in England, gitu ya. Lo akan menghitung kompetisi Eropa juga atau hanya domestik saja? Nah, ya. Ini siapa Wow. dulu nih? Gue dong. Gue belum ngomong. Ya, Coba Nah, Eropa dong. Coba cerita dulu tuh. lebih Nih, successful itu ya. Ini in my humble opinion aja ya. Iya. Sekarang kalau kita jadi pemain bola pasti yang kita kejar adalah juara yang tertinggi gitu. Anggaplah kalau di liga itu pasti kita ngejar liganya dong, bukan pialanya dong. Begitupun Iya. kalau kita lagi begitupun kalau kita lagi mau ke Eropa, kita nggak mau dong ngejar Europa League, kecuali level lo cuma di Sevilla, Wolfsburg. Ya kalau level lo di Madrid ya nggak mungkin dong lo mau main Europa League, lo pasti inginnya Champions League ya. Jadi bagi gue sebagai ketika tanpa maksud merendahkan piala yang lain, ketika lo mau dibilang terhebat, tersukses, yang harus lo hitung adalah Liga Inggris dan Liga Champion. Gitu aja sih. Oke, tapi kalau dengan pertanyaan Cito tadi, kalau gue akan balikin begini. Lu lebih pilih mana? Dan ini pertanyaan berlaku untuk semuanya. Ya. Lu lebih pilih mana?
menang Liga Champions tapi kalah di Liga domestik, atau menang Liga domestik tapi kalah di Liga Champions? Kalau gue Liga Champion, karena lebih Oke, bergengsi. gini. Gue akan jawab dengan ini. Jar, gue dulu ya. Gini, kalau menurut ini gue bicara seobjektif mungkin ya. Mungkin tadi poin ini menurut gue kenapa tadi gue ngulang-ulang masalah point of view ya. Mungkin tadi Cito bilang Liga Champion itu penting instead of Liga domestik. Kenapa? Karena itu dinyatakan lo terbaik di seluruh liga gitu ya. Itu betul kenapa? Karena Cito melihatnya dari point of view sebagai Real Madrid. Real Madrid yang seperti gue bilang tadi, Liga Spanyol itu another level di atas Liga Inggris menurut gue. Sedangkan di Liga domestiknya Liga Spanyol, kontendernya menurut gue for the last 10 years lah, itu cuman Barca sama Real Madrid gitu. Jadi Bener. dia menurut Liga Spanyol, gue udah levelnya bukan cuman di Liga Spanyol. Karena Liga Spanyol dalam tanda kutip, sayang gue cuman satu. Gue harus ke Liga Eropa. Kalau kita pakai point of view-nya Celtic misalnya, domestik, no doubt. Tapi dia targetnya kayak PSG. Liga Prancis, no doubt. Tapi targetnya bukan lagi Liga domestik karena gue di domestik dalam tanda kutip udah kegampangan. Gue harus ke Liga Champion. Perbedaan di Liga Inggris, itu top 5, top 4, top 3-nya tuh keras gitu loh. Kita tiba-tiba bisa ada Leicester, tiba-tiba bisa ganti-gantian semuanya gitu. Sekarang bisa Liverpool, tiba-tiba bisa Chelsea lagi, tiba-tiba bisa City lagi. Itu tuh kayak keras banget gitu loh di Liga Inggris. Di Liga Italia mungkin demikian juga gitu kali ya. Setelah Juventus terus-menerus, Juventus targetnya udah bukan lagi Liga, tapi Liga Champion gitu. Jadi kalau lihat dari sudut pandang Liga Inggris, kalau saat ini gue ngelihatnya posisinya tetap Liga Spanyol dengan Real Madrid Barcelona di Eropa tuh itu susah untuk disamain. Jadi gue prefer untuk konsen di terbaik di Liga Inggris, Liga Champion as a bonus gitu sih. Kalau gue. Gitu. Coba Ron atau Fajar. Kalau gue jujur sebenarnya Liga daripada Champions League. Karena kalau Champions League Liga itu menurut gue nunjukin keberhasilan lo menjadi tim yang konsisten ya. Karena butuhnya konsistensi kan kalau untuk menang Premier League itu. Jadi kalau gue ditanya lebih bangga mana juara Champion sama juara Premier League, gue juara Premier League. Karena menurut gue ya itu. Lebih ya itu ya tadi gue bilang. Konsistensi dan lebih susah, lebih sukar aja gitu ketimbang Champions League. Iya, gue juga Premier League. Soalnya apa ya? Gak tahu kenapa ini pas MU di Liga Champions pun fans MU juga nggak seambisius di ini in general ya, bukan kita doang. Gue ngeliat di istilahnya netizennya MU lah atau gimana, nggak seambisius itu kalau dalam nge-push MU untuk juara Liga Champions. Tapi kalau Liga itu kayak obsesi banget gitu loh. Sama kayak Liverpool musim lalu juara Champion kan, ya juara tapi and then nggak kayak sekarang. Itu bukan obsesi mereka gitu loh. Liga tuh juara penting di Liga Inggris menurut kita. Iya, nggak gini loh, kalau menangnya Liverpool sekarang di Liga Inggris ini kayak apa ya, obsesinya itu kayak sama kayak kemarin Madrid belum menang La Decima, kayak obsesi. Setuju. Karena buat di mata Liga Spanyol, Liga Champion itu lebih penting karena di Liga domestiknya mereka cuma satu kontendernya gitu. Kalau sekarang ini MU ya harus diakuin emang lagi ya nggak tinggi-tinggi amat gitu. Dan rebuild. Iya, lagi rebuild, lagi transisi. Dan mereka ya of course pengen tetap jadi raja di Inggris itu, lokal ya, gue ngomong lokal ya. Dan ini mereka ngelihat ancamannya lebih banyak dari zaman Fergie gitu loh. Jadi kalau gue lebih puas juara Liga Inggris karena berarti gue udah bisa berhasil ya tetap melindungi tahta sendiri gitu loh. Like Aldi said, kita masih 58 atau berapa kita tadi kan ya. Iya, Liga Inggris ya. Iya, at least locally masih jadi raja gitu loh. Kalau Ersat gimana Ersat? Gue Liga Champion lah. Karena menurut lo di Italia kenapa? Atau korup. Iya, setuju benar. Curang, males. Udah, simpel emang udah pasti korup ya Juventus ya? Udah jelas. Tapi pasti.
Pasti. Gue ngerti sudut pandang Ersas. Bukan, enggak, di luar Calciopoli-nya. Maksud gue, Juventus Bukan. tuh jago nggak deserve nggak di mereka? Bukan. Sekarang gini. Kalau dianggap seperti Madrid, Juventus seperti Madrid jelas tidak. Ya kan? Ya, Dia jelas sepakat. perkasa sekali di Serie A, tapi saat di Liga Champion maksimal hanya final. Iya, final betul. Udah. Iya. Dari 2002-2003 lawan Milan itu final 1 kali. Kemudian lawan Madrid 1 kali, lawan Barca jauh 1 kali. Udah, sisanya ayam sayur. Ayam sayur gitu. Tapi ada kans gak buat Milan untuk juara dalam at least 5 tahun ke depan gitu menurut Iya, lo? Sat. Lu sekarang targetnya lu mau Liga Italia dulu apa Liga Champion dulu? Kalau Nah, gue, kalau pencapaiannya adalah Lima balik tahun dulu ke depan. Liga Champion deh. balik dulu. Balikin dulu ke Liga Champion, oke. Ya, Oke. udah itu aja. Kalau Cito gimana, Bung? Setuju nggak, Bung, tadi? Atau lu ada pandangan lain? Cito kan udah, Aldi belum. Oh, Aldi ya? Aldi, sorry. Kalau gue sih juga sama Elsat, karena apa ya kan, kalau dulu kan kita suka dienyek gitu kan, zaman masih ada Wenger dulu yang kita bolak-balik finish di peringkat keempat kan, orang ngenyeknya kayak yang apa sih lu peringkat 4 lu bilang trofi, apa sih lu peringkat 4 lu bilang trofi gitu. Tapi dilihat dari sudut pandang yang realistis bahwa masuk ke Liga Champions itu punya benefit finansial yang luar biasa besar gitu ya. Itu nggak bisa dianggap remeh juga gitu loh. Karena lu sekali masuk Liga Champions itu benefitnya besar banget gitu. Dan itu bisa dipakai untuk nge-build segala macam. So kalau buat gue sih balik ke posisi Liga Champions dulu, karena ya itu tadi pengaruhnya juga jadi domino efek kan, karena kalau lu main di Liga Champions terus pemain bagus juga pada lebih tertarik sama kita gitu. Bargaining position-nya bargaining position tim itu jadi tinggi ke mata di perspektif pemain gitu. Setuju. Jadi kita setuju kalau Juventus korup. Oh iya, jelas itu. Kesimpulan episode 20 ini adalah Juventus korup gitu ya. Iya. Bukan nih. Dari 6 kalian, dari 5 selain gua, ada yang membantah Juventus korup. Tidak korup kan Enggak sih. Iya sih, mafia banget Juventus. Jago sih tapi korup. Jago tapi curang. Jago sih jago. Jago, banyak banget pemain jago emang. Sekarang tuh masih Agnelli Group kan? Oh iya. Ya, itu mereka ya susah, jadi bacot gitu. Mau gimana juga Juventus, diem lo gitu. Mesti kita ada satu fans Juve di sini ya, jadi biar seru sama Elsa. Sorry, makanya kemarin pas Napoli ngalahin Juve kan kayak kemenangan Italia kan? Iya. Coba lihat. Gattuso lagi yang ngebawa itu kan. Tapi Gattuso lagi. Gattuso kan mampus, biarin tuh. Gokil. Seneng banget. Itu upset banget ya. Gue hubungan emosional sama Juventus cuman di Ronaldo sama Evra sih. Enggak, udah biasa aja itu. Del Piero, gue suka Del Piero ya. Gue sama Buffon. Enggak, karena Juventus saat mengalahkan MU 2002-2003 itu patut diapresiasi. 2003 enggak kalah, menang kita. Kalah. 2000 menang saat. Juventus kan masuk final sama Milan, yang Milan kalah, Milan menang juara. Yang lain Madrid itu. Itu bukannya 2003-2004. Oh iya, Madrid yang 4-3 ya. 2003-2004 yang lain Porto. Iya. Well, sepertinya Juventus tuh menang tuh 97-98 tuh. Iya. Udah selesai. Gak ada apa-apa lagi. Jadi Juve korup titik. Oke, jadi episode 20 sudah cukup sampai di sini saja. Waktu sudah Juve. Iyalah. tidak diizinkan. Tadi udah kayaknya gue. Forza Juve. Anyway, kesimpulan episode 20 ini adalah Juventus korup gitu ya. Ya, Juventus korup. Dan anjir. Hei. Sama Leeds promosi Leeds. Kenapa? Jadi tadi Leeds promosi Juventus korup tadi tutup di. Kalau Liga Champions sama Premier League digabung, yang menang paling banyak siapa? Apa? Liga Champions sama Premier League digabung, itu yang menang paling banyak di Inggris siapa? Hanya Liga Champions dan Premier League nih. Iya. Sama FA hebat. Kalau hanya Liga Champions sama Premier League, Liverpool ada di angka 25, Manchester United ada di angka 23. Oke, tambahin FA Cup sama Carling Cup. Menang MU sih ya kayaknya. Males jujur gue ngitungnya.
Coba Tapi- coba Ujang Liverpool obsesi banget 8. sih, Jan. Iya, nah ini Nah, apa? pengen ini konklusinya itu about Liverpool gitu kayak ya. kejiwaan nggak apa-apa. Terus gimana Ji? Kok kejiwaan? Enggak, Udah gue juara makanya kan? mau ngajarin. Gue Ada bukan, gue permainan. pengen nginget. Gue tuh pengen ngingetin ke fans Nggak Ya Liverpool. udah, ya udah. Udah, Ya udah ditambah kagak Carling usah, sama ditambah kagak- Carling sama ini kagak- deh, ditambah Carling sama Eva berapa nih? Kenapa? Ditambah Carling sama Eva berapa? MU di domestik MU di luar CS ya, di luar CS Community Shield, MU ada di angka 37. Liverpool ada di angka 34. Oke. Ya udah ya. Hanya Ya, domestik. Thank you. kalah di FA Cup ya? Kalah di FA Cup ya? Aduh, Iya. ada lagi. Tadi minta dibahas. Katanya minta Ya dibahas. udah. Thank Kan you di ya. FA Cup. Pengennya Liverpool gitu ya. Tanpa Bukan. kompetisi tuh. Lo edit Wikipedia, ntar hasilnya pasti Liverpool. Kan tanpa Enggak, kompetisi bukan. katanya. Bukan. Katanya Kalau tanpa kata kompetisi. Cito, kata orang yang suka Liga Spanyol, kata Rizky Liga Next Level, yang dicari itu Premier League sama Champions League. Ya udah itu aja sih. Kalau gua point of view Lah gua tadi itu katanya aja. minta di breakdown gimana? Enggak, sih? gue pengen tahu Gimana? aja. Minta breakdown siapa? Salah diksi, aduh, Bentar ya, minta Tahu breakdown aja. siapa gimana? aja. Oh enggak, pengennya gue udah high tapi gue Blunder pengen tahu nih, aja. blunder. keluar serendah-rendahnya gitu ya. Enggak, gue sih inget betul Aduh. MU tuh kalahnya sama Bentar. Liverpool Carling Cup. FA Bentar, Cup-nya Liverpool bentar, kalah bentar. sama MU. Bentar, ini FA ini Cup udah berapa gue hitung nih. Ini udah gue hitung. MU tuh kalahnya 13. Ntar lu, woi. Dengerin, Oi. ini mau hitung Iya, nih. iya, Iya, benar. Liga Premier ini kombinasi yang dianggap trofi besar. Liga Inggris, FA Cup, Carling Cup, Hmm. Liga Champions. Hmm. Dua-duanya ada angka 40 Ah sama jumlahnya. sama. Oh yaudah, yang nggak usah berantem sama. Nggak bisa, harus berantem lah. Tapi kan kalau point of view kan tetap aja. Poinnya kan masalah point of view lah. Kalau gini loh, maksud gue gini. Sindrom kejiwaan satu musim itu, mereka pasti pokoknya semuanya harus gua. Nah itu loh. Itu Itu kan dia. harus wajar. Aja. Gak apa-apa. Menyedihkan sekali kan. Ini juga gue kerasa banget bacanya pengen go out on a high tapi keluarnya rendah banget gitu. Coba, ada nggak sih penyakit kejiwaan gitu, Seth? Ah tuh. Gimana Pak Dokter? Yang agak delusional kayak merasa ini harus wah, tapi padahal tuh fakta tuh nggak gitu. Itu istilahnya apa namanya? Megalomania ya? Apa gimana Iya, gitu? megalomania. Gimana, Seth? Pada saat Mana ya satu nih? ya ada diem. Gini nih fans Juve nih. Ada sih dia di sini. Rat, Lagi Saya- diancam Agnelli kali dia, lagi diancam Agnelli kali. Silakan langsung diculik. Saat lu nggak apa-apa kan, Saat? Saat telepon polisi saat. Bener hilang lu. kalau nggak ada Elsa nih gue tutup nih kalau nggak nih. Di umumin di kalau misalnya ada apa-apa Ersat hilang itu bilang aja kalau yang dengar kita jaga-jaga telepon 911 gitu apa gimana kek. Ersat hilang. Guys, Ersat hilang tes. guys. Nah, gue pikir lo udah diculik sama Agnelli family. Oh nggak mungkin, gue lawan lah. Ya kali lu tiba-tiba besok udah kerja di pabrik Fiat gitu kan. Siapa tahu tiba-tiba besok Ersat udah ngepost Del Piero nggak ada yang tahu. Waduh. Ya udah, oke. Ada tuh penyakit kejiwaan tuh belum dijawab. Ya udah pokoknya gini aja konklusinya adalah Juventus jago karena korup. Ya. Looking big Forza Juve. 2-1. Lihat sama Nottingham semoga promosi. United Ya. masih terbaik di Inggris. Udah, bye. Thank you guys. Itu dia. Thank you. Oke semuanya. That's it for this episode. Episode 20 sudah ditutup dengan apa ya? Keseruan yang 20 luar kali biasa. juara. Thank you guys. Episode 20 untuk yang 20. That's it. Alright guys. Thanks very much. Ciao.